wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini bersama Pak Samuel Senudin, pada video yang ketiga ini akan menjelaskan beberapa soal tentang jarak titik ke garis, kemudian dilanjutkan dengan jarak titik ke bidang pada ruang dimensi 3. Oke, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa like, subscribe, and komentarnya ya. Oke, kita simak bersama-sama. Soal yang pertama, dari limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 12 cm, panjang rusuk tegak 12/2 cm. Tentukan jarak titik A ke garis TC. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kita gambar limas beraturan TABCD. TABCD. Dengan panjang rusuk alas di sini diketahui tadi 12 cm. Sedangkan rusuk tegaknya 12/2 cm. Panjang semua rusuk tegaknya sama. Begitu juga panjang semua rusuk alasnya sama. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita proyeksikan titik A ini ke garis TC. Proyeksikan titik A ini ke garis TC. Kita proyeksikan, kita tarik garis dari titik A ke garis TC dan tegak lurus. Misalkan di sini adalah hasil proyeksinya adalah titik P. Kita lihat bahwa garis AP dia tegak lurus dengan garis TC. Yang berikut kita lihat segitiga ACT. Segitiga ACT ini adalah segitiga sama sisi. Mengapa sama sisi? Karena panjang rusuknya semuanya sama. Di sini AT tadi sama dengan 12/2, CT sama dengan 12/2. Kemudian AC. AC ini merupakan diagonal sisi alas yang rumusnya A/2. A tadi panjang rusuk alas tadi 12 cm, maka AC-nya juga sama dengan 12/2 cm. Ya, saya jelaskan tadi bahwa kita lihat panjang sisi AC juga sama dengan 12/2. 12/2 itu rusuk diagonal sisi dari alas limas ini, yaitu A/2 sama dengan 12/2 cm. Oke, supaya mudah perhitungannya, kita angkat segitiga ATC, kita angkat keluar, supaya mudah untuk menghitungnya. Setelah kita angkat keluar, gambarnya seperti ini, maka di sini mudah kita menghitungnya jarak titik A ke garis TC. Kita lihat segitiga APC. Segitiga APC, siku-siku di P. Siku-siku di P. Bisa juga kita ambil segitiga APT, tetap siku-siku di P. Sekarang, tetap kita menggunakan triple Pythagoras untuk menentukan panjang AP. Kalau kita gunakan triple Pythagoras, AP untuk menentukan AP sama dengan akar pangkat 2 dari, ini kan sisi siku-sikunya. Di depan sisi siku-siku ini ada sisi miring. Sehingga di sini AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Ini sama dengan akar pangkat 2 dari AC. AC tadi sama dengan 12/2 dikuadratkan kurang PC. Karena di sini tadi sama dengan ini 12/2, ACT-nya tadi sama dengan 12/2, maka
CP-nya setengah dari 12 akar 2. Berarti sama dengan 6 akar 2. Di sini 6 akar 2. Ini juga 6 akar 2. Sehingga di sini dikurangi 6 akar 2 dikuadratkan. Ya, sekarang ini sama dengan akar pangkat 2 dari 12 kuadrat itu sama dengan 144. Kali akar 2 kuadrat kan tetap sama dengan 2. Kurang 6 kuadrat sama dengan 36. Akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. Ini sama dengan, ya, ini sama dengan akar 144 dikalikan dengan 2 sama dengan 288. Dikurangi 36 kali 2 sama dengan 72. Sehingga ini sama dengan AP-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 288 dikurangi 72 sama dengan 216. Sama dengan 216. Kemudian dari sini kita lihat AP sama dengan akar 216. Ini bentuk lainnya sama dengan akar 36 dikalikan dengan 6. Akar 36 sama dengan 6 kali akar 6. Jadi AP-nya sama dengan 6 akar 6. Jadi jarak titik A. Jadi jarak titik A ke garis TC ini sama dengan 6 akar 6 cm. 6 akar 6 cm. Mudah kan? Jadi dari gambar ini tadi jarak titik A ke garis TC sama dengan 6 akar 6 cm. Soal yang kedua. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P pada pertengahan rusuk FG. Maka tentukan jarak titik A ke garis DP. Sekarang kita lihat, kita gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dia katakan tadi bahwa titik P pada pertengahan rusuk FG. Kita lihat rusuk FG. Ada titik P di sini. Dia katakan di pertengahan rusuk FG. Kemudian yang ditanyakan jarak titik A ke garis DP. Berarti di sini kita gambar dulu garis DP. Ya, kita gambar garis DP. Ini. Sekarang, setelah itu kita lihat. Garis DP ini terdapat pada bidang ADFG. Ya, kita gambar bidang ADFG. Ya. Kita lihat dalam gambar ini, tidak terlalu jelas. Untuk memperjelas gambar ini, kita angkat keluar bidang ADFG. Ya, setelah kita angkat keluar bidang ADFG, dia katakan tadi bahwa titik P itu pada pertengahan rusuk FG, berarti sini. Ini titik P. Setelah itu, kita lihat jarak titik A ke garis DP. Ini. Kita buat garis DP. Berarti di sini yang kita cari jarak titik A ke garis DP ini. Ya. Kita proyeksikan titik A ke garis DP ini. Misalkan hasil proyeksinya saya katakan titik Q. Kemudian untuk menghitung ini, kita buat garis bantu dari titik A ke titik P.
Kemudian dari sini kita lihat, kita buat juga garis tinggi dari titik P ini ke garis AD. Misalkan saya namakan titik R. Ya. Sekarang di sini lebih jelas untuk kita menghitung jarak titik A ke garis DP ini. Ya. Kita lihat panjang rusuk masing-masing. Di sini AF di sini, AF itu merupakan diagonal sisi. DG juga merupakan diagonal sisi. Kemarin dijelaskan pada video yang kedua itu bahwa, video yang pertama itu bahwa diagonal sisi pada kubus itu rumusnya sama dengan A akar 2. Karena panjang rusuknya di sini 6 cm, ini 6 cm, sorry saya lupa tulis tadi, 6 cm, maka panjang diagonal sisi AF itu sama dengan 6 akar 2 cm. Di atas juga 6 akar 2 cm. Sekarang FG ini tadi panjang rusuk kubus tadi sama dengan 6 cm. Berarti FG ini 6 cm. Berarti ke FP-nya sama dengan 3 cm, karena di tengah-tengah tadi. PG-nya juga sama dengan 3 cm. Yang berikut kita cari sisi PD atau DP ini berapa panjang rusuk ini? Ya. Untuk menentukan panjang rusuk DP ini, DP sama berapa ini? Ini kita lihat segitiga PGD, segitiga PGD. Siku-sikunya di G. Ya. Berarti siku-sikunya di G, berarti sisi miringnya adalah DP atau PD. Sehingga DP sama dengan, panjang DP ini sama dengan akar pangkat 2 dari PG kuadrat ditambah dengan DG kuadrat. Berarti ini sama dengan akar pangkat 2 dari PG-nya tadi sama dengan 3, berarti 3 kuadrat ditambah DG-nya sama dengan 6 akar 2 kuadrat. Ini sama dengan akar pangkat 2 dari 3 kuadrat kan sama dengan 9. Tambah 6 kuadrat sama dengan 36 dikalikan dengan 2. Ini sama dengan akar 9 ditambah dengan 72. Ini sama dengan akar 81. Sama dengan akar 81. Berarti di sini DP-nya sama dengan akar 81 kan sama dengan 9. Jadi di sini DP-nya ini sama dengan 9. Ini 9 cm. Itu dia punya DP-nya. Oke. Sekarang kita cari jarak titik A ke garis DP. Jarak titik A ke garis DP itu adalah ruas garis AQ. Sehingga kita cari AQ itu sampai berapa? Itu merupakan jarak titik A ke garis DP. Oke, sekarang kita gunakan luas segitiga. Kita lihat dari gambar ini bahwa, kita lihat, jika, yang pertama, jika alasnya, di sini jika alasnya sama dengan DP, jika alasnya DP, maka tingginya sama dengan AQ. Sehingga luas segitiganya sama dengan setengah, alasnya tadi sama dengan DP, tingginya sama dengan AQ. Kemudian yang berikut, jika alasnya ini AD, jika alas AD, jika alasnya AD, maka tinggi ini sama dengan RP. Tinggi sama dengan RP. Jika alasnya AD, maka tingginya RP. Sehingga di sini luasnya sama dengan setengah, alasnya tadi AD, dikali tingginya adalah RP. Ya. Dari kedua luas segitiga ini, ya lihat di sini,
Ini setengah DP kali akui, ini sama dengan setengah AD kali R kui. Yang dicari tadi adalah akui. Kita lingkar di sini karena ini yang dicari. Tinggal kita masukkan angka-angka yang ada pada gambar ini. Berarti di sini setengah DP. DP tadi ini, DP tadi kita dapat 9. Kali akui, ini sama dengan setengah kali AD. AD ini sama dengan panjang ini, FG. Yaitu sama dengan 6 cm. Berarti 6 dikali R kui. R kui. Di sini, sorry bukan R kui, RP. Maksudnya RP. Di sini RP. RP. RP-nya tadi, ini dia kan sejajar dengan DG. Sejajar dengan AF. RP ini tadi. Berarti dia punya panjang RP ini sama dengan 6 akar 2 cm. Ini kita sederhanakan, ini habis. Sehingga ini akui sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Kali akar 2. Per 9 ini pindah ke sini menjadi per 9. Sehingga akui ini sama dengan 36 bagi 9 sama dengan 4 akar 2. Oke, mudah kan? Jadi jarak titik A ke garis DP ini tadi, garis DP ini sama dengan 4 akar 2 cm. 4 akar 2 cm. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan ke bagian yang berikut. Jarak titik ke bidang. Ya, di sini misalkan diberikan sebuah titik A dan sebuah bidang V. Bagaimana menentukan jarak titik A ke bidang V? Maka yang pertama, tetap kita proyeksikan titik A pada bidang V. Misalkan hasil proyeksi titik A pada bidang V ini misalkan saya namakan A aksen. Maka jarak titik A ke bidang V adalah ruas garis yang menghubungkan A dengan hasil proyeksinya yaitu A aksen. Itu jarak titik A ke bidang V. Untuk lebih jelasnya, kita simak beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik A ke bidang BDHF. Oke, yang pertama sekali kita gambar kubus ABCD EFGH. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian dari sini kita lihat bahwa panjang rusuknya tadi sama dengan 10 cm. Sama dengan 10 cm. Yang pertama kita gambar bidang BDHF. Kita gambar bidang BDHF. Gambar bidang BDHF. Kemudian setelah kita gambar bidang BDHF, berikut kita proyeksikan titik A pada bidang BDHF. Kita proyeksikan titik A pada bidang BDHF. Misalkan hasil proyeksinya di titik B. Ya.
Sekarang kita lihat di sini bahwa AP ini, lihat AP ini, dia tegak lurus dengan BD. Rusuk BD ini ada pada bidang BDHF. Maka dari itu bahwa ruas garis AP itu juga tegak lurus pada bidang BDHF. Dari situ kita bisa menentukan jarak titik A ke bidang BDHF, yaitu ruas garis AP. Kita lihat tadi bahwa AP tegak lurus dengan BD, sehingga AP juga tegak lurus dengan bidang BDHF. Maka untuk menentukan AP ini sama dengan setengah dari panjang AC. AP sama dengan setengah dari panjang AC. Kita tahu AC ini sama dengan diagonal sisi. AC ini sama dengan diagonal sisi. Berarti ini sama dengan setengah dari AC sama dengan diagonal sisi, yaitu A akar 2. Berarti ini sama dengan setengah dari A ini panjang rusuk. Panjang rusuknya tadi sama dengan 10 cm. Sehingga setengah kali 10 akar 2. Sehingga AP-nya ini sama dengan 5 akar 2. Jadi, jarak titik A ke bidang BDHF ini sama dengan 5 akar 2 cm. Mudah kan? Kita lihat soal yang kedua. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB sama dengan 8 cm. Dan TA, berarti TA ini rusuk tegak, sama dengan 12 cm. Tentukan jarak titik D ke bidang ABCD. Ya, pertama sekali kita gambar dulu 5 segi 4 beraturan TABCD. Dengan panjang AB tadi sama dengan 8 cm. Kemudian panjang rusuk tegaknya TA tadi sama dengan 12 cm. Maka kita tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Pertama, kita proyeksikan titik T ini pada bidang ABCD. Kita proyeksikan titik T pada bidang ABCD. Ya. Misalkan hasil proyeksinya kita namakan titik P. Kemudian kita buat diagonal sisi alas ini. Ini berarti sini dari gambar ini kita lihat bahwa TP dia tegak lurus dengan bidang ABCD. Mengapa? Karena TP ini yang pertama dia tegak lurus dengan AC, juga tegak lurus dengan BD. Sehingga TP dia tegak lurus dengan bidang ABCD. Maka jarak titik T ke bidang ABCD ini adalah ruas garis TP. Sehingga kita bisa mencari TP itu berapa. Ya. Untuk menjawab TP itu berapa, kita lihat segitiga TPC. Lihat segitiga TPC, siku-siku di P. Lihat segitiga, lihat ini. Lihat segitiga TPC, siku-siku di P. Ya. Maka menurut triple Pythagoras, TP sama dengan
TP ini sisi siku-siku ini sini. Sehingga di depan sudut siku-siku ini ada sisi miring TC. Sehingga TP sama dengan akar pangkat 2 dari. Ini sisi miringnya, kuadrat sisi miring berarti TC kuadrat dikurangi PC kuadrat. TC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Berapa PC-nya? Ini PC. PC ini sama dengan setengah dari AC. Setengah dari panjang AC. AC ini apa? AC ini sama dengan diagonal sisi alas. Diagonal sisi alas. Sehingga ini sama dengan setengah. Berarti AC karena panjang rusuk tadi 8 cm. Maka panjang diagonal sisi alas ini sama dengan 8 akar 2 cm. Sehingga ini sama dengan 4 akar 2 cm. Ini dia punya PC-nya. Sehingga dari sini kita lihat. Di sini. Kita bawa lagi ke sini. Berarti TC kuadrat. TC-nya tadi rusuk tegak. Yaitu 12 cm. Berarti akar pangkat 2 dari... Di sini, akar pangkat 2 dari 12 kuadrat dikurangi. PC-nya itu sudah kita dapat 4 akar 2. 4 akar 2 dikuadratkan. Ini sama dengan akar pangkat 2 dari 12 kuadrat sama dengan 144. Kurang. 4 kuadrat sama dengan 16. Kali akar 2 kuadrat sama dengan 2. Sehingga ini sama dengan akar pangkat 2 dari 144 dikurangi 32. Berarti sini TP ini sama dengan akar pangkat 2 dari 144 dikurangi 32 sama dengan 112. Sehingga bentuk lain dari akar 112 ini sama dengan akar pangkat 2 dari 16 dikalikan dengan 7. Sehingga TP sama dengan akar 16 sama dengan 4 dikalikan dengan akar 7. Ini. Jadi jarak titik T ini tadi soalnya tadi jarak titik T ke bidang ABCD, jarak titik T ke bidang ABCD ini sama dengan 4 akar 7 cm. Ya, mudah kan? Soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Oke, yang pertama kita gambar dulu kubus ABCD EFGH. Ini kubus ABCD EFGH. Kemudian yang berikut kita gambar bidang BDG. BDG. Kita hubungkan titik-titik yang ada pada kubus ini, titik B, titik D, dan titik G. Ya, oke, ini bidangnya. Bidang BDG. Kemudian kita hubungkan diagonal sisi alas AC. Misalnya titik potong diagonal as ini saya namakan titik O. Di sini satu titik panjang lurusnya tadi sama dengan 9 cm. Kemudian saya hubungkan titik G dengan pertengahan dari bidang alas ini, yaitu titik O. Sehingga di sini kita bisa lihat jarak titik C ke bidang BDG
seperti yang dikatakan tadi bahwa kita harus proyeksikan dulu. Berarti proyeksikan titik C ini pada bidang BDG. Kita proyeksikan. Ini hasil proyeksinya. Misalkan hasil proyeksi ini kita namakan titik P. Berarti yang kita cari di sini nanti panjang CP ini berapa? Karena panjang CP itu merupakan jarak titik C ke bidang BDG. Untuk menentukan panjang CP ini, sebaiknya kita angkat keluar segitiga OCG. Yang siku-sikunya di C, kita angkat keluar. Saya gambar di luar ini. Oke, setelah kita angkat keluar, modelnya seperti ini. Segitiga OCG, siku-siku di C. Kemudian, jarak titik C ke bidang BDG tadi diwakili oleh garis CP. Sekarang, bagaimana kita menentukan panjang CP ini sebagai jarak titik C ke bidang BDG? Ya, kita tentukan dia punya panjang ruas garis dulu. Kita lihat OC. OC di sini, lihat ini OC. OC, panjang OC ini sama dengan setengah kali panjang AC. Setengah kali panjang AC. OC itu setengah kali panjang AC. Kita lihat AC ini kan sama dengan diagonal sisi. Diagonal sisi kubus. Sehingga di sini setengah kali. AC kan sama dengan A akar 2. A-nya tadi sama dengan 9. Berarti 9 akar 2. Berarti OC-nya sama dengan 9/2 akar 2. Berarti sini OC-nya sama dengan 9/2 akar 2. Kemudian CG. CG tadi adalah panjang rusuk. Berarti CG-nya tadi sama dengan 9. Sama dengan 9 cm. Sekarang kita lihat OG. OG. Ini tadi OG. Sekarang kita lihat OG ini. OG. Pada pembahasan video yang pertama itu hari bahwa jarak titik G ke pertengahan diagonal sisi alas ini sama dengan setengah A akar 6. Setengah A akar 6. A ini merupakan panjang rusuk. Berarti setengah A-nya tadi sama panjang rusuk tadi sama 9 cm. Berarti setengah kali 9 akar 6 sama dengan 9/2 akar 6. Berarti OG ini sama dengan 9/2 akar 6. Sehingga untuk menentukan panjang CP, kita bisa menggunakan luas segitiga. Kita lihat di sini, kalau kita gunakan luas segitiga, jika alasnya OC, maka tinggi sama dengan CG. Ini jika alasnya OC maka tingginya CG. Maka luas sama dengan setengah alasnya OC dikali tingginya CG. Kemudian yang kedua, jika alasnya OG ini, maka tingginya sama dengan PC. Sehingga luas sama dengan setengah alasnya OG dikali tingginya PC. Dari situ kita bisa melihat bahwa luas yang pertama tadi ini setengah kali OC kali CG. Ini sama dengan setengah kali
OG kali PC. Ini setengah habis. OC. Sekarang kita lihat OC-nya tadi sama dengan 9/2 akar 2. 9/2 akar 2. Kali CG. CG-nya tadi sama dengan 9. Sama dengan OG. OG, kita lihat OG tadi sama dengan 9/2 akar 6. Kali PC. PC ini yang dicari. Ini. Kali PC. Sehingga kita bisa sederhanakan bahwa PC ini, atau kita sederhanakan yang pertama ini, 9/2 habis. Sisanya PC sama dengan 9, ini sisanya di sini 9 akar 2, 9 akar 2, PC sama 9 akar 2 per akar 6. Ini tadi. Berarti PC sama 9 akar 2 per akar 6. Kemudian kita sederhanakan, kita rasionalkan, dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Berarti sini sama dengan 9 akar 12 per akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Berarti PC sama dengan, kalau kita sederhanakan ini, 9 dan 6 disederhanakan dengan 3. Berarti 9 bagi 3 sama dengan 3. Akar 12 ini sama dengan akar 4 kali 3 per 6 tadi dibagi dengan 3 sama dengan 2. Sehingga PC sama dengan 3 kali akar 4 itu kan sama dengan 2 kali dengan akar 3 per 2. Sehingga ini habis, PC sama dengan 3 akar 3. Ini mudah kan? Sehingga jarak titik, ini tadi jarak titik C ke bidang BDG, jadi jarak titik C ke bidang BDG sama dengan 3 akar 3 cm. Mudah kan? 3 akar 3 cm. Atau kita lihat cara yang lain, cara yang lebih sederhana lagi. Kita lihat CP ini. CP ini sama dengan sepertiga kali panjang CE. CP ini tadi sama dengan sepertiga dari panjang CE. Panjang CE. CE itu merupakan diagonal ruang. Diagonal ruang kubus. Sehingga CP ini sama dengan sepertiga dari CE. CE itu harus sudah dijelaskan pada video yang pertama. Untuk diagonal ruang kubus itu sama dengan A akar 3. Berarti sini CP ini sama dengan A-nya tadi 9, berarti sepertiga dikalikan dengan 9 akar 3. Sepertiga kali 9 kan sama dengan 3, berarti 3 akar 3 cm. Lebih sederhana lagi. Mudah kan? Oke, banyak lagi cara yang lain, dan penjelasan ini kiranya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Selamat belajar dan semoga selalu berhasil. Terima kasih.